Jelasin kan kalau di lantai 5 yang 2000. Memang kalau di lantai-lantai lainnya itu harganya beda atau gimana, Maoneng? Beda, tiap lantai itu bedanya Rp500 Per hari? per hari. Nah kalau mau happy Mas Tom, bisa juga nih kita cari tempat tinggal dengan harga murah. Lah, sekarang cari tempat tinggal nggak mungkin harga murah. Di mana coba tempat tinggal harga murah? Nih, nanti kita akan berbincang sama salah satu narasumber yang dia bahkan mengontrak rumah seharga 2.000 per hari, Mas Tom. 2.000 per hari? 2.000 2.000 per jam kali? Masa 2.000 per hari? Mas Tom. Lebih murah ngontrak daripada beli makan ya? Lebih murah ngontrak daripada beli kopi. Nah iya, emang bener ada? Ada Mas Tom. Nah ini yang bikin penasaran mungkin di mana letaknya, Isinya kayak gimana, cara dapat kontrakan seperti ini gimana. Nah kita akan berbincang lebih lanjut bersama narasumber kita yang tinggal di sana dan menikmati kontrakan seharga 2.000 ini, Mas Tom. Ini kita akan ke sana? Enggak, kita berbincang via online bersama namanya Mak Oneng. Mak Oneng, selamat pagi Mak Oneng. Selamat pagi, Kak. Oh, ini yang waktu itu viral ya di sosial media, ngasih lihat ada tempat tinggal yang kalau malam-malam, ya ampun, serem banget loh ngelihatnya. Tapi ini bener ya, harganya Rp2.000 per hari, Mak Oneng? Iya, benar. Harganya Rp2.000 itu untuk lantai yang paling atas. Oh, Jadi ini ada berapa lantai huniannya? Ada 5 lantai. Oh, tapi penasaran deh, ini lokasinya di mana sih sebenarnya, Mak Oneng? Lokasinya ada di tebing tinggi, Kak. Di tebing tinggi Sumatera Utara. Oh, Sumatera Utara. Ah, ini kebetulan nih Mak Oneng kayaknya lagi di dalam kamarnya. Kalau misalkan kita lihat ke jendela luar, boleh gak Mak Oneng? Boleh. Ini gimana nih? Gini ya? Nah, sebenarnya di luarnya asri ya? Iya betul, ada kebun-kebun, pemandangannya asri banget ya. Nah, gitu. Atau Bu Atri ya, ini sudah berapa lama sih tinggal di kontrakan di Bukit, apa tadi namanya? Tebing Tinggi. Sudah kurang lebih 10 tahun, Kak. 10 tahun? Kalau sehari 2.000, sebulan 60.000, setahun 6 kali 12 720.000, 10 tahun 7.200.000. Wah. Hah? Berarti setahun. 720.000. Setahun ya. Yang ngebikin Mak Oneng betah dengan kontrakan seharga Rp2.000 ini apa, Mak Oneng? Fasilitasnya apa aja emang? Iya, fasilitasnya. Yang bikin betah fasilitasnya itu Apa tuh? lengkap. Oh. Ada kamar, ada ruang tamu, ada dapur, kamar mandi, balkon, ada. Ini sebenarnya untuk hunian atau kamar seharga 2.000 sehari itu ukuran luasnya boleh tahu gak sih Mak Oneng berapa? Berapa ya? Tanya deh. Bang, berapa, Bang? Berapa ukurannya? 3 kali? 3 kali berapa ini? Ukuran 24 ya? Iya, 24 meter persegi. Oh, ini hitungannya murah banget ya. Nah mungkin ini yang bikin Okezoners penasaran nih Mak Oneng. Gimana Mak Oneng bisa tahu di situ ada kontrakan 2.000 per harinya ini? Dari sepupu. Oh. Emang sepupu memang tinggal di sini juga? Iya. Oh. Tapi sistem bayarnya itu per bulan, per tahun, atau sebenarnya ada juga orang-orang yang bayarnya per hari gitu Mak Oneng? Enggak, sistem bayarnya per bulan. Per bulan. Hitungannya per hari. Ini dengan harga yang murah ini, akhirnya apakah jadinya banyak orang yang ngantri pengen ngontrak di situ juga, Bu Oneng? Banyak sih, banyak. Berarti kalau Mak Oneng cabut dari situ langsung udah ada yang siap-siap untuk masuk ya? Iya, Ini tadi kan Mak Oneng jelasin kan kalau di lantai 5 yang 2.000. Memang kalau di lantai-lantai lainnya itu harganya beda atau gimana Mak Oneng? Beda, tiap lantai itu bedanya Rp500 Per hari? per hari. Berarti kan ini lantai 5 per hari 2.000, berarti sebulan 600. Kalau di bawahnya sebulan lantai 60.000. 60.000. 60.000. Sorry.
turun ke lantai 4 itu 2.500. Dikali 30 berarti 75.000. 75.000. Itu di lantai 4. Lantai 4. Lantai 3 berarti 3.000 dikali 30 hari 90.000 rupiah. Iya. Lantai Iya. 3. Lantai 2 berarti 3,5. 3.500 dikali 30 berarti 115.000 ya? 105.000 Ya. sebulan. Kalau di lantai 1 berarti 120.000. Iya. Sekitar Ya. segitu ya. Dalam satu lantai itu ada berapa kamar, Mbak Oneng? Ada 24 kamar. Wah, banyak juga ya. Tapi kalau misalkan tadi kan Mbak Oneng cerita tentang fasilitas di dalam kamarnya. Ada kamar tidur, ada dapur, ada ruang tamu, ada balkon. Kalau fasilitas di sekitar kontrakannya ada apa? Ada taman bermain anak kah? Ada musola kah? Ada masjid kah? Lapangan kah? Lapangan kah? Sekolah kah? Apa aja? Ada musola, ada taman bermain, ada madrasah, Apa tuh taman rasa, Mbak Oneng? sekolah ngaji sore. Oh, Anak-anak. lengkap ya. Lengkap ya? Wah. Betul. Iya. Nah, Mau Neng, ini ditetapkan harga 2.000 ini dari 10 tahun lalu Mau Neng pertama kali tinggal di sini atau baru-baru ini sebenarnya? Baru-baru ini, baru 2 tahun ini. Oh, tadinya? awalnya 2.000 per hari. Awalnya untuk lantai 5 Rp1.000. ternyata kita pikir harganya lebih mahal ya. Oke, kalau lantai 5 tadinya Rp1.000, lantai 4-nya tadinya berapa, Iya. Mbak Oneng? Lantai berapa? 4. Lantai 4. 1.500. Oh, tetap Ini dengan 500 per lantai ya? Kenaikan di Ya. 2 tahun yang lalu ini membuat warga jadi demo nggak, Mbak Oneng? Enggak. Karena memang masih sangat murah lah terbilang. Mbak Oneng, ini kita penasaran deh, ini pemiliknya ini emang orang kaya yang sedekah atau ini gimana, pemiliknya negara atau gimana, Mbak Oneng? Pemiliknya negara. Oh. Jadi ini subsidi dari pemerintah untuk warga yang belum punya rumah. Oke. Nah, kalau persyaratannya sendiri, Mbak Oneng, kalau misalkan saya nih, wah, pengen juga nih, pengen punya kontrakan, saya beli langsung sewa semuanya, terus habis itu saya naikin harga lebih mahal, itu boleh gak sih? Kalau misalkan orang luar dari Sumatera itu sebenarnya boleh gak sih menyewa Nggak kontrakan boleh. di situ? Oh, nggak boleh? Persyaratannya apa aja? Tidak, nggak boleh, nggak diperjualbelikan sama pemerintah. Ya. Nah, persyaratannya apa aja Mau Neng kalau mau tinggal di situ? Apakah harus memiliki KTP-nya KTP Sumatera Sumatera Utara Utara atau tebing tinggi khususnya ya di Iya. daerah Mau Neng apa gimana? Iya benar. Jadi di sini tuh syaratnya harus warga kota tebing tinggi. Tuh syarat utamanya. Kalau tantangan selama tinggal di kontrakan ini, Mbak Oneng, ada masalah nggak? Apakah banjir atau aksesnya ke jalan utama jauh atau nggak ada koneksi internetnya? Nggak mungkin, ini bisa Iya, internet. ini bisa internet. Ada problem nggak, Mbak Oneng, selama ini tinggal di kontrakan ini? Alhamdulillah nggak ada problem. Jalannya mulus. Apa lagi? Daratannya tinggi. Di sini daratannya paling tinggi. Jadi adem dong, Kota adem. tebing tinggi. Gimana? Adem dan tentunya terbebas dari Banjir ya? genangan, Banjir, ya Mau Neng ya. Oh, Iya. Nah, Mau Neng ini kan kisahnya Mau Neng ini kemudian viral ya karena memang ini kayaknya nggak lazim apalagi Benar, untuk di benar. kota-kota besar Benar, kayak di benar. Jakarta dapat kontrakan 2.000 Benar, per benar. hari itu kayaknya mustahil banget. Ini gimana kisahnya Mau Neng bisa viral? Lalu gimana perasaan Mau Neng akhirnya tahu kalau kisahnya yang tinggal di rumah ini jadi viral? Gimana? Awalnya tuh ya buat konten ya, konten di rusun keseharian. Tuh. Ya banyak yang share. Dari situ banyak yang share karena harganya murah kan, jadi banyak yang penasaran, jadi banyak yang share. Dan ternyata viral. Dari situ sih. Terus pas tahu udah viral, gimana tetangganya Mak Oneng apa ikutan bikin konten? Atau sekarang malah kalau ada ketemu Mak Oneng di jalan, ini Foto, Mak foto, Oneng foto, nih foto, foto-foto gitu, apa gimana Mak Oneng?
Iya, kalau belum ada sih kalau untuk yang bikin konten di sini belum ada lagi. Cuma ya kalau jumpa gitu, Mak Oneng gitu. Terkenal nih Mak Oneng. Terkenal nih langsung Mak dikenal. Oneng. Jangan-jangan karena Mak Oneng terkenal jadinya harganya dinaikin jadinya. Oh, besok harga naik. Mak Oneng ini kan ada beberapa konten Mak Oneng yang waktu itu yang saya ingat Mak Oneng pernah keluar dari kamar atau unit malam-malam ngasih lihat suasana di kontrakan. Betul. Ini banyak orang yang bilang katanya serem. Yang bikin gak serem adalah karena waktu itu ada anak-anak yang lagi main. Sebenarnya kalau situasinya malam hari Mak Oneng emang segelap itu atau memang ini karena emang efek aja karena lampunya lagi gelap atau pencahayaannya atau rekamannya lagi gelap aja Mak Oneng? Lampu sih, tapi memang di depan itu kan kosong. Jadi lampunya nggak ada itu sih. Kosong itu dalam Kalau artian seremnya ya enggak, menurut aku ya enggak serem. iya kalau misalkan serem nggak mungkin 10 tahun Iya, bertahan. betul. Iya. Iya. Tapi Karena Mak emang di Oneng depan rumahku itu di depan unitku itu kosong. itu maksudnya kosong karena kosong nggak ada yang menghuni atau memang kosong karena emang ruang kosong aja Mak Oneng? Nggak ada yang menghuni karena apa? Unitnya rusak. Oh, iya. Makanya waktu di video itu memang kan bentuknya seperti ini keluar dari kamar, di depannya ada gedung lagi. Nah, di gedung itu memang lampunya gelap. Jadi terlihat seperti film horor ya jadinya. Tapi dengan viralnya video Mak Oneng sempat ada ini nggak Mak Oneng? Ada rekan-rekan dari tempat production house yang pengen syuting bikin film gitu. Belum ada. Sampai sejauh ini belum ada. Iya. Nah, Mak Oneng ini meskipun harganya murah, tapi tinggal di lantai 5 kan tentu nggak mudah ya. Iya, benar. Apalagi aksesnya ini nggak ada lift atau hanya tangga aja Mak Oneng? Hanya tangga. Hanya tangga ya. Ini Nggak ada lift. kalau untuk kayak beli barang-barang yang keperluan sehari-hari, Bawa bawa kasur, itu gimana Mak Oneng? Apakah mudah atau itu yang jadi tantangan tersendiri tinggal di lantai 5 ini nih? Iya, itu yang jadi tantangan tersendiri ya. Karena kan ngangkat tuh dari lantai dasar Paling ke lantai bawah, 5 tuh butuh butuh tenaga. Pastinya. Itu sih, Kak. Berarti ini mencerminkan bahwa warga yang tinggal di sana itu gotong royong. Gotong royong. Karena nggak mungkin Iya. ngangkat kasur sendirian sendirian. dan sehat Benar, Mas benar. Dong. Iya. Karena naik turun tangga berapa kalori itu yang terbakar Benar. setiap harinya Benar. kan Mas Tom. Mak Oneng ini kan Mak Oneng sekarang terkenal. Mungkin juga sudah mulai banyak endorse yang masuk ke Mak Oneng nih. Sempat kepikiran nggak? Oh sekarang ekonominya sudah membaik, sudah mulai banyak yang ngasih endorse. Betul. Kepikiran nggak Mak Oneng untuk pindah ke tempat yang lebih mewah mungkin karena sekarang pemasukannya udah lebih banyak? Ya, kalau itu pasti kepikiran lah ya. Kepikiran pengen punya hunian sendiri gitu ya pasti. Ya mulai nabung lah. Tapi sejauh ini masih nyaman ya Mak Oneng ya untuk tinggal di tempat yang sekarang ini ya. Iya, sejauh ini masih nyaman, masih di sinilah cari rezekinya. Mak Oneng setelah diketahui oleh banyak orang nih mengenai kontrakan Rp2.000 ini. Kan tadi Mak Oneng juga sempat cerita bahwa di depan huniannya Mak Oneng ini ada gedung yang rusak, bocor. Ada harapan nggak Mak Oneng setelah semakin terkenal, mungkin kepada pemerintah daerah supaya mungkin hunian-hunian lain, unit-unit yang lain diperbaiki sehingga nanti semakin banyak yang tinggal di sana. Karena mungkin semakin banyak nantinya ada ekonomi juga semakin bertumbuh lagi, jual beli, dagangan gitu Mak Oneng. Iya, benar. Harapannya itu diperbaikilah. Jadi biar bisa yang mau ngontrak di sini tuh jadi biar bisa di sini gitu, biar ramai gitu di rusun ini gitu. Mak Oneng Ya, kalau seperti boleh yang Kak bilang lah. Ya, benar. Mak Oneng kalau boleh tahu Mak Oneng, kesibukan sehari-hari apa nih Mak Oneng? Kalau aku RT di rumah aja. Ngurus rumah. Gitu. Berarti Ya, ngurus pemasukan rumah. sehari-hari dari suami. Iya. Kalau di sana Penghasilan Mak Oneng, sampai dari suami. anak-anak tuh biasanya emang setiap pulang sekolah itu memang selalu bermain ngumpul, atau kan zaman sekarang ada yang beberapa keluarga pulang sekolah di rumah aja tidur, main handphone gitu. Kalau di sana seperti apa sih kehidupannya Mak Oneng?
Ya Anak-anak seperti itu, sebagian ya ada yang bermain kumpul, ada yang di rumah aja main handphone gitu ya. Seperti itu. Nah, Maoneng, setelah kemarin kontennya yang bikin keseharian di rumah viral, ternyata ada nggak nih rencana Maoneng untuk bikin konten-konten ide lainnya yang mungkin bisa dilakukan untuk bersama-sama di orang-orang yang tinggal di sana? Ada sih. Apa tuh, Ada Maoneng? sih. Eh, ya keseharian ya emak-emak juga di sini gitu. Gimana ya? Film-film pendek gitu, cerita-cerita pendek tentang kehidupan di dusun gitu sih. Menarik gitu ya. Iya. Emang biasanya ada apa, Maoneng, kalau ibu-ibu di sana? Apa ada kegiatan olahraga bersama atau kumpul-kumpul yang mungkin menarik gitu ya ceritanya? Iya ada. Kalau dulu kami sering kumpul nanti masak bareng. Wah, Gitu. Ada ya kumpul pengajian gitu sih. iya. Itu kan kalau ibu-ibu. Nah, kalau bapak-bapak nih biasanya ngapain, Bu? Bapak-bapak ya karena kerja ya kesehariannya ya pulang ke rumah ya paling istirahat sesekali ya ngobrol sama tetangga gitu sih. Maoneng, ini kan banyak yang menyebut bahwa kalau misalkan pemukiman murah, banyak yang bilang ini ada yang menyebut bahwa pemukiman murah tuh kumuh atau tingkat kejahatannya tinggi. Nah, kalau di hunian Maoneng sendiri gimana, Maoneng? Apakah selama ini aman-aman aja atau juga mungkin juga terjadi kejahatan, juga sempat terjadi juga, Maoneng? Kalau dulu pernah, tapi makin kesini makin diperbaiki keamanannya. Alhamdulillah udah nggak pernah lagi. Karena memang di sebelah rusun kami ini polsek. Oh, pantesan Jadi aman. Biasanya Ini rumah idaman banget berarti, Benar. Mas Tom. Udah harganya murah, samping polsek, asri. Ada tempat ibadah, Ada tempat sekolah, ibadah, ada tempat pendidikan, betul. tempat bermain Tempat anak. bermain anak. Menarik juga, pantesan banyak yang ngantri. Ya, ini sebenarnya harusnya gedung yang di sebelahnya Diperbaiki. Dan gedung-gedung seperti ini diperbanyak ya. Benar. Maoneng, ini pertanyaan juga nih. Tadi penasaran karena biasanya kalau kita ngontrak atau nyewa itu ada biaya lain lagi. Keamanan, kebersihan, biaya perbaikan gedung, biaya lain-lainnya. Kalau di tempat Maoneng ada biaya tambahan nggak selain 60.000 per bulan? Nggak ada. Jadi Nggak itu ada biaya tambahan. Jadi Kebersihan? 60.000 itu ya itu. Udah semuanya, Paling Maoneng. untuk listrik, air, nah itu biaya sendiri. Beda dari yang 60.000 per bulan. Kalau Iya. keamanan itu nggak ada, gratis. Kebersihan itu gratis. kok bisa di suatu daerah bisa terjadi gitu ya, di mana APBD-nya nggak sebesar di ibu kota, tapi di Tapi ibu kota ada ya. Ini idaman banget ya. Bener-bener. kok bisa seperti itu ya? Ini mungkin bisa menjadi masukan juga kepada kepala daerah-daerah lain yang APBD-nya besar. Betul. Ya kan? Oh iya Bu, Maoneng, ini kan kemarin sempat ada informasi bahwa katanya kita mau ada pengiritan gitu, biaya-biaya daerah dikecilin. Ini ada perubahan nggak Bu dalam waktu dekat atau pengumuman dari pengurus bahwa harganya akan naik lagi? Belum ada sih, sejauh ini belum ada dengar. Baik. Ini kalau tadi dari respons teman-teman, mungkin kalau ketemu Maoneng udah manggil-manggil. Nah, kalau keluarga pas tahu Maoneng sekarang viral nih, gimana suami, lalu anggota keluarga lain, saudara-saudara, ya gimana nih Maoneng? Banyak sih, beberapa ngucapin selamat gitu. Kalau suami ya ada rasa bangga ya. Apa ini ya nanti nemenin konten? Iya benar. Kalau Iya. bikin konten Maoneng sendiri atau ditemenin sama suami, Maoneng? Kadang sama suami, pas lagi libur sama suami. Boleh dong Maoneng kasih lihat suaminya Maoneng, kita ngobrol juga. Bang, ini suaminya, ini pas lagi libur. Oh, Halo Bapak, selamat pagi. Halo Bang, Dengan Bapak siapa nih Pak? Namanya Pak? Dani. 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 Bulan Pak Dani, gimana setelah mengetahui istri jadi terkenal Pak Dani?
teman-teman kantor jadi ini sering ngasih selamat, Nitip salam, nitip salam. betul. Tolong jualin ini dong, jualan ini dong, tolong promosin ini dong gitu. Tidak senang sih, bangga gitu punya istri rupanya kreatif. Oh. Iya, pintar ya buat video gitu. Ada juga sih dari teman yang, Bang, kemarin dah ini ada produk ini, tolonglah buat videonya gitu. Pernah gak Bang? Ini tolong Mak Oneng tutup kuping dulu. Ini pertanyaan kepada Bang Dani nih. Pernah gak Bang ngerasa kayak, ih nyuruh-nyuruh bikin konten mulu, capek pengen istirahat gitu? Pernah gak Bang? Gimana? Kan Gimana, ini Kak? Bang Dani minta tolong dibikinin konten kan sama Mak Oneng. Pernah gak ngerasa, ih kamu nyuruh-nyuruh bikin konten mulu, aku mau istirahat gitu? Pernah gitu gak Bang? Pernah. Dulu. Tapi sekarang ternyata kisahnya viral, bisa jadi mata pencarian tambahan, pemasukan tambahan. Jadi udah lebih ini ya. Makin semangat semangat membantu kontennya, Mak membantu Oneng. ya Mak Oneng ya. Dan Mas Dani. Iya, makin mendukung dianya. Oke lah kalau gitu terima kasih Terima kasih Mak banyak Oneng, Mak Bang Oneng. Dani. Udah berbagi kisah Berbagi yang menarik kisah. ini ya. Semoga semakin dibukakan pintu rezekinya Betul, ya. amin. Banyak endorse. Banyak endorse. Semoga gedung sebelah segera diperbaiki, Betul. makin banyak tetangga-tetangganya, Betul. makin guyup, Ya, makin bahagia Amin. semuanya, penghuni-penghuninya betah-betah terus dan semoga nantinya juga semakin viral sampai nanti dibikinin juga cita-citanya bikin film pendek atau video pendek mengenai ibu-ibu yang ada Amin di. ya Allah. Amin. Terima kasih Makasih, Mak Oneng, Mak Oneng, sehat-sehat Mas terus, Dani. Mas Dani, Sama-sama. bye, selamat pagi. Selamat pagi. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.